Salam semua, hari ini saya akan mempresentasikan salah satu hasil karya menjahit saya. Saya membuat zipper pouch. Saya membuat zipper pouch karena saya melihat di YouTube orang membuat ini dan hasilnya bagus. Karena itu saya tertarik untuk mencoba membuatnya. Zipper pouch ini bisa jadi tempat serbaguna loh. Bisa untuk tempat pensil, bisa juga tempat alat makeup dan barang-barang lain yang ingin kalian simpan di sini sesuai dengan ukuran pouch. Untuk membuat zipper pouch ini, bahan-bahan yang saya butuhkan yaitu pertama pastinya bahan atau kain. Untuk membuat pouch yang ini, bahan yang saya gunakan yaitu bahan kanvas. Dan ini ada 2 lapis untuk bagian luar dan bagian dalam. Dan saya menggunakan motif yang berbeda. Kalian juga bisa menggunakan satu motif saja sesuaikan dengan bahan yang ada dan selera. Dan untuk membuat zipper pouch yang ini, saya menggunakan baju bekas. Kalian bisa pilih sesuaikan dengan yang memang ada di rumah. Bahan yang dibutuhkan selanjutnya yaitu adalah resleting. Ukuran resleting yang digunakan disesuaikan dengan zipper pouch yang ingin digunakan. Begitu juga dengan warnanya, kalian bisa sesuaikan selera. Selanjutnya ada webbing. Sebelumnya bagi yang tidak tahu webbing adalah tali tas yang biasa ada di tas sekolah yang kita gunakan. Menurut saya webbing ini adalah bahan wajib karena jika tidak menggunakan webbing hasil pouch akan lemas. Selanjutnya adalah benang. Warna benang disesuaikan dengan bahan yang kalian punya atau sesuai selera. Untuk alat yang dibutuhkan yaitu ada mesin jahit, gunting, pensil, dan juga penggaris. Cara membuat zipper pouch ini saya menonton tutorial dari YouTube @sanari. Di situ dijelaskan secara detail tentang cara membuat zipper pouch ini. Dan jika membuat zipper pouch ini harus hati-hati dan benar-benar sesuai dengan cara yang dijelaskan supaya hasilnya menjadi bagus. Karena kalau tidak akan seperti zipper pouch yang saya buat ini. Ini adalah percobaan pertama saya membuat zipper pouch. Pada percobaan pertama ini saya tidak menggunakan webbing karena pada saat itu sedang tidak ada. Dan saya pikir webbing tidak berpengaruh pada pouch. Tapi ternyata berpengaruh karena hasil pouch akan menjadi lemas seperti ini jika tidak menggunakan webbing. Sedangkan ini adalah percobaan kedua saya membuat zipper pouch. Dan pada percobaan kedua ini saya sudah menggunakan webbing. Dan menurut saya hasilnya berbeda dengan percobaan yang sebelumnya. Karena dengan menggunakan webbing yang berbahan tebal bisa membuat pouch berdiri tegak. Mungkin zipper pouch ini terlihat simple, tetapi ada kesulitan yang saya rasakan dalam membuat pouch ini, yaitu ketika menjahit ujung pouch. Karena ujung pouch ini tuh berbahan tebal, jadi ketika saya menjahit bagian ini lumayan susah. Saya membuat pouch ini dalam waktu 1 hari, ya kurang lebih sekitar 3 jam. Lumayan sangat memakan waktu karena ini pertama kali saya membuat zipper pouch, jadi proses pembuatannya sedikit lama. Dan mesin jahit yang saya gunakan berukuran kecil, jadi butuh perjuangan untuk menjahit pouch ini dengan mesin jahit kecil. Dan ini hasil zipper pouch yang sudah saya buat. Ini adalah percobaan pertama yang tidak menggunakan webbing. Hasilnya malah menjadi lemas. Seperti ini hasilnya. Dan ini untuk bagian dalamnya. Sedangkan yang ini adalah percobaan kedua yang sudah menggunakan webbing dan hasilnya lebih tegak daripada percobaan yang pertama. Dan ini untuk dalamnya, berwarna hitam. Ini adalah contoh webbing yang digunakan seperti ini. Dalamnya seperti ini. Nah, webbing tadi untuk mempertegak ujung pouch. Presentasi tentang zipper pouch yang sudah saya buat. Sekian, terima kasih.